pemrograman yang lain. Ya sebenarnya masih banyak pemrograman yang lain ya, artinya tidak hanya sekedar C, kemudian Python, kemudian bahasa pemrograman yang mobile misalnya menggunakan Flutter ya, menggunakan Golang gitu ya, dan yang lain-lain. Sebenarnya ya prinsipnya sama gitu ya, cuman makin ke sini ya bahasa pemrograman itu ya semakin mudah gitu ya, semakin mudah dipahami. Ya kalau semakin mudah dipahami kan semakin gampang memprogramnya gitu ya. Ya sampai dengan saat ini ya kalian sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman apa saja ini? Ini kan rata-rata sudah semester ini nih ya. Semester ada yang pernah menggunakan bahasa pemrograman selain C dan Python? Ya bukan mahir ya, saya cuma tanya pernah menggunakan ya, pernah, artinya pernah yang pernah mencoba gitu ya. Ini biar cepat saja ya. Aaron pernah menggunakan apa, Aaron? Tes kalau dari saya pernah nambah HTML, CSS sama apa itu yang buat Android Pak, Kotlin. Oke, jadi yang Aaron pernah gunakan ini lebih banyak ke ini ya. Yang untuk web itu ada HTML ya, Ya, markup language, ada cascading style sheet, ya ada CSS, kemudian ada Kotlin ya. Ada sekarang untuk mobile itu sangat banyak ya. Ada Flutter ya, ada Golang dan yang lain-lain ya. Jadi itu ya. Oke, satu lagi mungkin siapa Rafiq ya. Ya Rafiq masih di tempat? Masih Pak, belum pernah Pak, baru nyobain C++ Pak. Oke, berarti ikut yang ini ya. Ya. Konsentrasinya apa Rafiq? Controller Pak. Ya, kalau kontrol paling paling pas memang menggunakan C ya, karena ya kalau dulu kan menggunakan ada Bascom ya, kemudian ada menggunakan yang C juga ya. Jadi FVRC juga ada ya. Jadi memang lebih dekat ke C ya. Kalau untuk hardware itu sekarang, kalau dulu hardware itu masih menggunakan bahasa pemrograman yang cukup lama ya. Ada mnemonic ya, kemudian naik dia ya. Sekarang rata-rata di C ya. Kalau C ini kalau untuk hardware paling inilah, artinya paling powerful lah gitu ya. Oke, beda konsentrasi, beda ini ya, beda ya, artinya beda pendalaman lah terkait dengan bahasa pemrograman. Tapi prinsipnya sama ya. Ya kalau bahasa C ya, Dennis Ritchie ya, ini tahun 72. Ya kemudian dia berkembang ya, jadi berkembang ada visual, ada C++ ya, C Sharp ya. Kalau C Sharp ini lebih banyak dipakai di Microsoft ya. Jadi Microsoft, kemudian beberapa bahasa pemrograman yang lain ya. Kalau kalian suka visual C juga ya bisa juga ya. Pakainya juga basisnya dibuat oleh Dennis Ritchie ya. Jadi digunakan di Microsoft juga ya. Jadi kalau kalian lebih banyak di Microsoft ya banyaknya menggunakan C Sharp ya. Biasanya juga kalau untuk interface beberapa aplikasi yang ada interface itu juga menggunakan C Sharp ya. Ada juga Java ya. Java ini saya sudah ceritakan kemarin ya, dengan Java Virtual Machine-nya ya. Kemudian kalau dari segi bahasa ya, kalau dari segi bahasa ini ya ada grammar ya untuk dalam penggunaan bahasa pemrograman ya. Kemudian ya ada juga terkait dengan fungsi-fungsi semantik yang ada ya. Ya ini tergantung ya, tergantung kalian menggunakan bahasa pemrograman apa ya. Jadi secara umum ya saya cuma bilang ya bedanya hanya di ini saja ya. Hanya di sintaksnya saja gitu ya, secara umum ya. Intinya ya makin baru bahasa pemrograman itu ya semakin mudah ya, intinya itu.
Untuk kondisi perulangan juga semuanya sama ya. Kalau kalian sudah mendownload aplikasi yang saya minta kemarin ya, yang Flogorithm ya, kalian menggunakan gambar flow-nya dengan bagus ya. Nanti setelah itu ya generate programnya ya mirip-mirip gitu ya. Ada yang lebih simple, ada yang lebih ribet ya, macam-macam ya. Kemarin sudah kita coba. Ya kemudian kalau Python ya, jadi Python ini ya versinya sekarang 3.8.3 ya, jadi perkembangannya cukup signifikan ya. Python ini Guido van Rossum ya, jadi Guido van Rossum ini rilisnya ya sudah cukup lama ya, tahun 90-an ya. Jadi begitu Linux mulai tumbuh ya, 90-91 Linus Torvalds, kemudian juga si Guido van Rossum juga ini ya mulai mengerjakan ya ini proyeknya Python ya. Tapi ya Python ini cukup lama ya, jadi dia dengan C terpaut usianya tidak begitu ini ya. Dia 70-an ya, kemudian 90-an ya 20 tahunan. Kemudian dia baru mulai booming itu di tahun 2000-an ya. Dari 2000-an tapi itu tidak jelas ininya apa namanya, dia inginnya di mana ya. Dulu dia nginduk ke web ya. Jadi dia sempat arahnya ke web juga ya, ada Python-nya gitu ya. Tapi akhirnya di tahun ya 2010-an ya, dia kemudian merambah ke data science ya. Di era big data dia langsung melejit jauh ya, menjadi salah satu bahasa pemrograman yang ya paling banyak di ini juga ya, untuk di data science ya. Data scientist sangat terbiasa dengan Python ya, walaupun juga ada ini ya, ada R programming ya, yang pemrograman R ya. Mereka bersaing ya. Tapi kalau R memang ini ya, lebih ke aplikasi statistik memang dia. Jadi memang dikembangkan itu untuk pada saat itu untuk ini apa namanya, tandem dengan MATLAB ya. Jadi MATLAB ada alternatif lainnya dengan menggunakan R programming ya. Jadi ya beda peruntukan ya lahirnya ya. Jadi ada yang sifatnya umum seperti Python, kemudian bisa dibawa kemana-mana. Ya kemudian ya dari perjalanannya kalian lihat ya, versi 1 ya, kemudian mulai digunakan yang paling lumayan banyak digunakan tuh yang tahun 2010 ya, versi 27. Jadi sekarang Python itu dia menyiapkan kalau kalian menggunakan Jupyter Notebook atau menggunakan yang lain. Jadi versinya yang digunakan tuh kalau versi 2 itu 27. Itu tahun 2010, artinya dia sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian dengan versi yang 3 sekarang ya, jadi 3.8.3 gitu ya. Jadi biasanya untuk 27 atau pilihannya adalah yang Python yang 3. Jadi makanya kalau kalian search di misalnya ada script di internet ya, bisa jadi dia tidak bisa berjalan ya karena versinya 27 ya. Jadi bisa jadi ke versi 38 ya. Ya jadi Python ini ya ini versi 1 ya, 94 ya. Harusnya sih memang dulu namanya ada ini ya, tapi tidak sempat booming ya, namanya ABC ya. Dulu ada pemrograman ABC namanya, yaitu cikal bakalnya dari Python ya. Ya kemudian dari segi nama sih ya ini ya, kalau Java ya karena Java Beans ya, jadi ada sejarah di masing-masing nama ya. Jadi Python juga ya karena memang dia sifatnya prosedural ya. Jadi lebih banyak apa namanya, modelnya sangat moduler. Ya sehingga visinya itu ya memang arahnya ya sederhana mudah gitu ya. Jadi lebih ke sana kalau di Python ini. Ya sekarang kita ke ini ya, ke karakter set ya. Ya karakter set untuk di Python ya sebenarnya sama dengan C ya. Ini coba saya ini dulu, ada karakter ABC ya. Jadi ada karakter ABC, ada karakter angka gitu ya, ada karakter, ada spesial karakter ya, macam-macam. Sebenarnya sama dengan C ya, jadi tidak jauh berbeda. Tapi nanti ada yang ini ya, ada beberapa kemudahan lah gitu ya. Jadi hampir semua angka dan hampir semua huruf, sekali lagi huruf besar huruf kecil beda ya. Jadi
ini juga yang menjadi style yang agak ini ya. Jadi kalian memprogram web, memprogram C, kemudian melakukan pemrograman di Python, itu diingat ya, huruf besar, huruf kecil itu ya beda gitu ya. Karena nanti akan ke bawah-bawah ya. Jadi kalau di Windows itu ya tidak ada masalah kalian menggunakan huruf besar, huruf kecil ya. Tapi kan enggak apa-apa, di toh juga bisa jalan. Ya memang bisa jalan ya. Tapi nanti akan jadi masalah ya. Ya banyak ya, sudah banyak ya teman apa namanya kelas kalian yang TA itu sudah buat jalan bagus. Begitu diminta upload ke hosting baru masalah besar ya. Jadi semua harus mengganti ya huruf besar, huruf kecil, disesuaikan lagi dari awal dan itu butuh waktu ya. Jadi makanya dari pertama kali buat itu ya kalau memang sepakat kecil ya kecil semua gitu ya. Jangan, kalau di Windows kan tidak merasakan ada sesuatu yang aneh ya. Jadi dia tetap bisa mengeksekusi semuanya ya. Huruf besar, huruf kecil kan tidak ada pengaruhnya. Tapi untuk di mesin ya Linux, kemudian mesin Apple dan Android ya, karena Android juga berbasisnya C ya. Itu jadi masalah besar ya. Kalian akan merename ya puluhan bahkan ratusan fungsi ya. Jadi itu sesuatu yang ya cukup melelahkan ya, apalagi kalau mendekati sidang. Ya kalau di C ya ini dia keywordnya. Jadi tantangannya kalau kita memprogram itu adalah keyword ya. Jadi bayangkan ya kita belajar bahasa Inggris itu kan butuh berapa ratus ribu kata ya yang harus kita kuasai, atau ada generic apa namanya vocabulary ya. Jadi ada misalnya ada kalian menguasai 200 vocabulary sudah bisa ngomong lah misalnya ya 200 sampai 500. Tetapi kalau di bahasa pemrograman tantangannya lain. Jadi kita diminta bisa berbicara dengan komputer tapi keywordnya sedikit ya. Jadi misalnya apapun yang kalian akan lakukan atau apapun yang akan kalian komunikasikan dengan si komputer, yaitu kosakatanya sedikit ya. Tantangannya di situ ya. Kalau belajar bahasa banyak kosakata kita terlalu sulit untuk menghafal. Tapi kalau sudah menguasai hafalannya ya kita langsung bisa komunikasi. Tetapi di bahasa pemrograman itu keywordnya sedikit dan kita diminta bisa berkomunikasi apapun dengan komputer ya. Jadi itu tantangannya di dalam kita memprogram. Ya kalau di Python ini cukup banyak ya. Ada false, non, true, and. Jadi rata-rata sama sih sebenarnya. Ya ada while tetap ada ya. Kemudian continue juga tetap ada ya. Kemudian beberapa keyword-keyword yang lain. Tapi ini kalau di C ya, kalau di Python karena kita akan dibantu dengan berbagai macam library yang sudah ini ya integrated ya. Kalau kalian install misalnya Anaconda ya atau beberapa yang lainnya, kita akan meload beberapa library yang memang sudah sangat bagus gitu ya. Misalnya untuk pengelolaan tabel ya, ada Pandas, ada Seaborn ya, ada visualisasi menggunakan Matplotlib ya dan sebagainya gitu ya. Jadi keyword ini ya segini, tapi kalau nanti ingin dikembangkan ya kalian akan meload beberapa library yang memang umumnya digunakan. Ya tipe data, ya ini tipe data yang ada di Python ya. Jadi ini tipe data ini ya, generik ya. Sebenarnya ada beberapa yang lain. Untuk teks sebenarnya kalau di Python tuh kenalnya hanya string aja ya. Karena memang di Python itu ada fitur namanya ini ya. Kalau di C itu perlu dia. Jadi ada text, ada long text, ada apa namanya text, kemudian ada long text. Kalau ini ya dia berupa tipe data teks ya. Kemudian kalau numerik itu ya macam-macam ya. Ada long integer ya, kemudian ada integer dan yang lain-lain. Tapi kalau di Python umumnya itu tidak menggunakan banyak ya, karena di Python ini dilengkapi dengan memory management. Jadi kalau di C kan tidak ada memory management ya, yang penting tetapi ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita menggunakan C, kita bisa mengatur betul ya penggunaan memori berapa gitu ya. Jadi kita bisa atur detail. Tapi kalau kita tidak bisa atur ya nanti akan boros dia. Tetapi kalau menggunakan Python, dia berbeda gitu ya. Jadi dia sudah ada memory manajemennya, jadi bisa mengatur ya
kapan ini, tapi tidak terlalu optimal memang ya dibandingkan C ya, karena C kan bisa kita atur semepet mungkin. Tetapi kalau di Python ini dia main aman gitu ya. Artinya kalau kita hanya sekedar pemrograman yang biasa ya tidak ada masalah, tetapi kalau kita misalnya untuk pemrograman yang mobile yang butuh bagaimana cara memasukkan suatu program yang sangat kecil di dalam device yang hardware-nya juga tidak terlalu tinggi ya, itu cocoknya menggunakan C ya. Tetapi kalau hanya sekedar memprogram data science kan memang kita spek-speknya sudah besar ya, jadi dengan memori manajemennya Python ya sudah cukup ya. Ya nanti untuk numeric types-nya itu secara umum dia hanya mengenal integer, float ya, kemudian kompleks ya. Kompleks itu gabungan antara integer dan ini ya model teks ya. Jadi ada campuran antara teks dan ada numerik ya. Jadi teks dan numerik itu namanya kompleks. Kemudian sequence type-nya nanti ya kita akan mengenal ada list ya, ada tuple dan ada range ya. Jadi ini kemudian ada dictionary, kemudian untuk set types-nya ada set, ada frozen set, kemudian ada tipe boolean ya, kemudian ada binary types. Ya itu tipe-tipe data yang ada di Python ya. Jadi nanti kita akan coba ini gitu ya. Oke, sebelum masuk itu ya, saya ingin cek tugas kita yang kemarin. Ada yang sudah menggambar? Ada yang sudah menginstal Flogorithm? Sudah, Pak. Ya, ini kan ini ya. Jadi saya di mata kuliah ini kan kalian ini kan semuanya perbaikan ya. Jadi saya tidak akan mengulang materi terlalu banyak ya. Karena ya yang saya anggap kalian ya secara konsep sudah menguasai, tapi ya ada beberapa yang perlu kita enhance. Caranya bagaimana? Tentunya adalah dengan memberikan tugas gitu ya. Jadi di tugas itu kita bisa melihat ya bagian mana yang memang kalian tidak terlalu paham. Jadi saya harap ini ya tugas untuk di kelas perbaikan itu paling penting ya. Nah, sekarang saya tanya, tugasnya sudah dikerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya oke, untuk tugasnya saya minta kemarin ini ya, algoritmanya dulu ya. Ya mungkin saya tawarkan dulu ya, kalau memang tidak ada yang ingin share screen ya. Saya akan tunjuk saja ya. Ya silakan yang mau share screen. Siapa yang mau share screen? Siapa ini? Hergi atau siapa? Bisa Pak, laptopnya lagi di service. Ya saya tawarkan lagi ya. Ya tadi katanya sudah selesai. Tidak ada yang mengajukan. Ya saya coba ini ya. Halo, Pak. Saya Ya, silakan. izin share screen, Pak. Ya silakan Surya. Oke, Pak. Maaf, Pak, ini share screen saya sudah terlihat belum, Pak? Oke, sudah terlihat. Silakan dijelaskan Surya. Oke. Ini yang untuk tugas 1 yang PK. Jadi pertama-tama tuh kita deklarasikan variabelnya. Di sini ada integer P, Q, X, dan Y. Terus kita definisikan inputnya itu X dan Y. Nah, baru setelah itu nanti masuk ke dalam prosesnya itu adalah
P sama dengan X plus Y. Baru setelah itu nanti ada dua pilihan ketika P-nya itu lebih besar daripada 0, maka akan lanjut melakukan proses Q sama dengan X dikalikan Y. Tapi kalau tidak, nanti Q sama dengan X per Y. Baru nanti outputnya dimunculkan. Setelah itu selesai, Pak. Oke, coba kamu run coba itunya. Oke, sebentar, Pak. Ya mungkin belum muncul karena ini ya. Dulu ya kan ada 2 window itu ya. Jadi window yang kamu tampilkan tidak kelihatan. Oh. Jadi kan Bentar, ada 2 window. Nah, kamu harus share screen yang window yang satunya yang untuk play. Oke. Ini, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Oke, sudah terlihat. Oh, Coba isi ya. X-nya 5. 5. Maaf, Pak. Y-nya berapa, Pak? 2. Oke, Pak. Ya. Itu ya hasilnya. Hasilnya berapa dong? Hasilnya itu P-nya itu 7, baru Q-nya itu 10, Pak. Oke, Q-nya 10 ya? Iya, Pak. Oke, 10 ya. Sudah ada programnya belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah, ini sudah cukup. Oke, terima kasih Surya. Yang satu lagi, ada yang bisa? Yang apa itu kemarin? Yang nilai. Gimana, Aaron mau coba? Mohon maaf Pak, tapi saya adanya programnya ya Pak, nggak ada flowchart-nya Pak. Bisa Pak? Ada yang ada flowchart-nya dulu tawarkan? Ya belum juga ya. Dava gimana Dava? Kamu sudah ngerjain belum Dava? Ya, Dava udah menghilang ya. Mohon maaf Pak, mungkin bisa saya share screen? Oke, silakan Juan. Oke Pak, bentar Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, silakan dijelaskan Juan. Oke, jadi yang pertama itu kita menginterjerkan UTS, UAS dan nilai Juan, apa? Ya. Juan, Ya, kamu Pak. zoom sedikit ya Juan ya, dibesarkan sedikit. Oh. Di plus itu aja, di tanda zoom itu. Oke. Oke, nah yang pertama tadi kita menginterjerkan UTS, UAS dan nilai akhir. Kemudian kan di awal ada 2 pilihan ya, mau kita input UTS dulu terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan algoritma if. Jadi nanti ada yang benar dan ada yang salah. Nah, misal kalau nilai UTS-nya di bawah kurang sama dengan 70, itu kalau benar nanti kita menginput nilai UAS. Kemudian setelah kita menginput nilai UAS, masuk ke proses di mana ada rumus untuk menghasilkan nilai akhir. Yaitu seperti ini. Nah, jika keadaan itu UTS-nya lebih besar dari 70, berarti nanti langsung keluarnya nilai akhir. Kemudian outputnya nilai akhir. Itu, Pak. Ya, oke. Coba kamu running ya. Oke, bentar, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, silakan terlihat ya. Ya, coba kamu tes pakai 2 skenario tadi ya.
Oke, misal UTS-nya 80 ya, Pak? Atau gimana? Ya, enggak apa-apa, ha. Yang untuk yang langsung NA ya. Nah, ini 80. Nah, dia langsung 80. Terus kalau misalkan kita kurang dari sama dengan 70, misal kita input 60. Nah, kemudian kita baru menginput nilai UAS. Misalkan nilai UASnya itu 70. Nah, dia akan keluar nilai akhirnya 66 sesuai dengan rumus yang tadi prosesnya. Oke, good, Juan ya. Oke. Ya oke, coba kita ini, coba tadi Aaron ya, coba lihat ini Ron, apa namanya, programmu coba. Ya ini cuma bonus saja program ya, artinya kemarin saya minta algoritma. ECC Swin, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah dilihat, Pak? Oke, sudah terlihat. Yang tugas 2 saja, Pak, atau yang pertama juga? Coba kamu kontrol plus dulu, Aaron. Kontrol Kayak plus. ya agak gede sedikit. Oh ya, baik, Pak. Yang pertama juga, Pak, atau yang kedua Tugas saja? kedua, tugas kedua aja dulu. Oke, Pak. Jadi sebentar. Kalau dari saya ini sama seperti punya Mas Juan, tapi ya sama sih, Pak. Jadi misal kita masukkan namanya, terus misal skenario pertama nilai UTS-nya lebih dari 70. Maka mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai UTS 80 segini. Lalu untuk skenario kedua, misal nilai UTS-nya di bawah sama dengan 70. Sebentar. Sebentar, ada yang salah tadi, Pak. Maaf, Pak. Oke. Jadi untuk skenario kedua, semisal nilai UTS-nya 60, maka disuruh menginput nilai UAS seperti yang dijelaskan di sini. Jika nilai UTS di bawah sama dengan 70, maka disuruh memasukkan nilai UAS. Masukkan nilai UAS di sini, lalu akan dihitung di sini. Jika NA segini, maka dinyatakan lulus. Namun jika nilai akhirnya dikurang dari 60, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Semisal lulus. Nah, maka akan dihitung, tapi tidak dilihatkan di perhitungannya di sini, dan mahasiswa dinyatakan lulus. Lalu skenario ketiga jika tidak lulus. Nah, mahasiswa dinyatakan tidak lulus dengan nilai akhir segini. Ya, seperti itu, Pak. Ya oke. Ya good ya, Aaron ya. Jadi di dalam algoritma itu kita hanya bisa menggambarkan ini ya, menggambarkan ya proses secara generik ya. Kemudian memang supaya dituangkan dalam bentuk program dia proper ya. Jadi ya harus diberikan beberapa tambahan ya. Tambahannya biasanya output ya. Biasanya akan diberikan ya pertanyaan ya, kemudian pengisian nama atau apapun ya supaya ya dalam bentuk program ya terlihat ya memang dia ya baik ya. Jadi itu juga harus diperhatikan ya dalam program. Oke, saya anggap ini ya. Izin stop share, Pak. Oke, silakan. Ya oke, kita sekarang akan ke ini ya, ke tipe data ya.
Ya, silakan ya. Ini sebenarnya kalau di dalam pemrograman tadi pakai Jupyter Notebook bisa gitu ya. Saya juga ada Jupyter Notebook atau pakai apa namanya? Ya, menggunakan Google Collaborate juga bisa ya. Tapi Google itu agak lambat ya. Jadi kalau menggunakan Google Collaborate itu dia ya powerful, tapi ya mungkin karena ini ya. Jadi dia agak-agak lambat sedikit ya dalam eksekusi, atau menggunakan beberapa IDE yang lain kalau yang online ya. Kalau lebih disukai ya menggunakan ini ya, kalian install sendiri di PC supaya ya kalian bisa menggunakan di mana saja ya. Kemudian bisa juga buat project-project supaya ya lebih inilah, lebih mahir gitu ya. Ya kalau tadi yang Jupyter Notebook tadi ya dipakai oleh siapa tadi, Aaron tadi ya, nah, itu menggunakan Jupyter Notebook ya. Ya terserah mau menggunakan itu atau menggunakan yang model Anaconda juga ya silahkan gitu ya. Jadi model Anaconda Navigator itu ya supaya lebih ini saja ya, supaya lebih lengkap ya. Kalian bisa belajar apapun ya, sehingga nanti ya dalam menggunakan nanti ya lebih gampang gitu ya. Ya kalau menggunakan yang Replit ya. Oh, saya share screen-nya mati ya. Saya share lagi. Nah, ini kalau menggunakan yang ini ya, salah satu ya ada Replit. Ya, Replit sebenarnya berbayar ya, ada beberapa. Tapi yang free ya, saya kira masih cukup. Ada juga yang menggunakan ini ya, seperti ini Jupyter ya. Ini lokal ya, artinya bisa di laptop kalian ya. Ya, tapi ini tergantung ya, saya tidak tahu kondisi laptop kalian masing-masing. Kalau memang agak berat ya, misalnya Jupyter saja dengan Python ya. Tetapi kalau memang punya resource lebih ya, silakan menggunakan Anaconda ya. Jadi nanti bisa macam-macam lah, apa saja bisa ya. Oke, saya akan pakai ini saja ya. Ini Replit sebenarnya bisa ya, tinggal di-create. Ini juga bisa sebenarnya kita bisa kolaborasi di sini ya. Kalau ngajar ya enak pakai Replit saya biasanya kalau mahasiswanya banyak ya. Jadi modelnya kalau Replit itu ya dia tinggal load saja. Loadingnya butuh waktu, tapi setelah load itu ya sudah cepat-cepat saja ya. Nanti silakan memprogram di sini. Nanti hasil eksekusinya berada di sebelah kanan ya. Itu menggunakan Replit. Kalau Anaconda ya karena ini lokal ya, ini tergantung dari device kalian masing-masing lah gitu ya. Oke, yang sekarang tipe data ya. Pertama yang model misalnya yang apa ya? Yang string ya tadi ya. Kalau string ini ya kalian bisa ini apa namanya? Bisa langsung saja ya. Misalnya ya. Jadi sebenarnya di Python tuh dia agak canggih ya. Misalnya gini ya, X sama dengan 1 ya. Kalau di Pascal di C itu kan ya kalian harus mendefinisikan gitu ya. Bahwa X itu tipe datanya apa gitu ya. Jadi harus integer ini ya. Tetapi kalau di Python ya sebenarnya dia tahu ya tipe datanya apa gitu ya. Tinggal print ya. Kemudian type X ya. Ya, dia sudah tahu bahwa itu dia integer ya. Kalian tambah misalnya di sini hello gitu ya. Nah, dia udah tahu bahwa itu adalah string ya. Jadi itu keistimewaan dari Python ya. Jadi kita sebenarnya dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal itu tidak perlu mendefinisikan secara rinci mengenai tipe data ya, karena ya itu sudah salah satu fitur dari Python ya. Jadi itu tipe data yang string ya. Ya ini tipe data string. Misalnya saya rubah dari A saja ya, A1 ya. Ini tipe ya ini adalah string nanti ya. Kemudian B
Saya rapikan saja. Ya, yang B tadi, kalau di slide tadi itu yang tipe data ini apa namanya? Yang numerik ya. Tadi kan tipe data string ya, itu stringnya. Mau satu kata, mau beberapa kata ya bisa dicap sebagai string saja, str ya. Ya ini contohnya kelas str. Kalau numerik itu ya kalian ada 3 ya, ada integer ya, kemudian ada ya misalnya di sini B sama dengan 1 ya. Kemudian kita print type B. Ya dia adalah integer gitu ya. Misalnya kalian ini 1, kemudian tipe data C ini adalah saya pasang misalnya 20,5 gitu ya. 20,5 ya. Ini kita print data C. Ya ini adalah floating point gitu ya. Jadi dia sebenarnya sudah tidak ada masalah ya. Jadi di sini adalah floating point ya. Kemudian tadi ada tipe data kompleks ya. Kompleks misalnya saya tulis ada 1 huruf, 1 angka gini ya. 1J. Ini tipe data misalnya D gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang kompleks ya. Jadi ini tipe data ini ya yang umum yang ada nanti yang kalian buat ya. Tipe data string, kemudian numerik itu ada tipe data yang integer ya, ada yang float ya untuk floating point. Kemudian ada yang kompleks ya. Ya sifatnya yang kompleks terdiri dari mengandung numerik dan teks ya. Jadi ini tipe data secara umum. Kemudian ada juga yang dulu kalau kalian belajar di C masih ingat yang array? Ada masih ingat array nggak ini? Siapa ini saya tanya lagi. Gimana? Dava udah menghilang. Tiba-tiba Dava menghilang ya. Coba Salman, masih ingat array nggak Salman? Ini saya nanya aja ya, bukan apa ya, cuma nanya. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, nggak apa-apa gitu ya. Masih ingat array? Salman? Tidak, Pak. Oke. Febrian? Iya, Pak. Ingat, Pak. Masih ingat array? Iya, Pak. Array apa? Masih ingatnya bagian mana? Bisa ngisi datanya multi data, Pak, lebih dari 1. Oke, berarti ada satu tipe data yang kita bisa isi ya. Oke, Iya. oke. Jadi intinya itu ya. Jadi array itu ya tipe data yang bisa menampung beberapa nilai ya, beberapa value. Oke, kita akan lihat beberapa model array dulu yang kita kenal ya di Python ya. Jadi array yang kita kenal di Python di C itu kalau di Python bentuknya itu sudah bukan ini ya, array yang kita harus definisikan tipe data dulu, kemudian setelah itu kita menggunakan perulangan untuk mengisi ya, masih ingat dulu ya. Jadi definisikan terus perulangan ya. Tapi nanti tetap ada itu ya, karena kan kita ini belajar algoritma ya, jadi tetap walaupun dia sudah canggih kita harus belajar memahami bagaimana dia bekerja ya. Jadi nanti tetap ada ya model perulangan untuk mengisi array ya. Tapi secara umum sebenarnya di Python itu sudah ada untuk array itu ada berapa macam ya. Ada list, ada tuple, ada set ya, ada function set ya, ada dictionary ya, banyak ya model array yang ada di Python. Yang pertama itu kita yang E ya. E ini list ya. Namanya list ya. Ini kan kalau variabel kan saya namakan ya biar urut saja A sampai E ya. Terus ini list ya. Kalau list ya, ini menggunakan square bracket ya, apa? Kurung kotak ya. Ini ya. Ini adalah list ya. Kemudian kita misalnya kita isi dalamnya misalnya string ya. Ini adalah
Ya nama buah saja ya. Ada apel ya. Ada jeruk. Kemudian ada mangga misalnya. Ini adalah isinya adalah sebuah list ya. Kemudian kalau tuple bagaimana gitu ya? F tuple ya. Ya kalau tuple ini menggunakan tanda kurung ya. Jadi tuple ini menggunakan tanda kurung biasa ya. Jadi saya copy saja ya biar cepat ya. Ini sama. Nah, ini adalah tuple. Kemudian ini yang model sequence ya. Kemudian ada juga model yang set ya. FG set ya. Ya, set ini menggunakan curve bracket ya. Kurung apa nih? Kurung kurawal ya. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang menggunakan kurung kotak ya, square bracket, ada yang menggunakan kurung biasa, ada yang menggunakan kurung kurawal ya, curve bracket. Jadi nanti masing-masing dari tiga ini beda-beda gitu ya. Walaupun sama-sama ya, kalau array kan dulu kita tahu ya, array itu ya udah bisa menyimpan beberapa nilai. Tetapi kalau di Python ya array ini beda-beda gitu ya. Jadi ada list, ada tuple, ada set. Nah, kebutuhan kita yang mana? Mau yang tuple, mau set, atau yang list? Kan gitu. Ya ini ya kita simpan dulu ya bedanya apa ya. Kita akan lanjut dulu. Ya, ini intinya ada tiga itu. Kemudian tadi ada range ya. Ya, range ini kita bisa mengisi sejumlah dengan berapa yang kita siapkan gitu ya. Misalnya kita akan mengosongkan dia, isinya ada 7 gitu ya. Nah, ini 3 ya. 3. Jadi kita menyiapkan, ini mirip dengan ini ya. Ini mirip dengan DC ya. Kita membuat tempat untuk si array ya. Jadi array kosong ya. Jadi kita kasih range ada 3 gitu ya. Nanti ditempatkan 0, 1, 2 gitu ya. Jadi ada 3 ya. Ini tipe datanya. Jadi list, tuple, set, range ini untuk ya mirip array yang ada di C dulu ya. Kemudian ada lagi dictionary ya. Dictionary ini seperti membuat record ya. Kalau di Pascal atau di C juga ya. Dictionary. Ya, dictionary ini digunakan untuk menyimpan beberapa nilai, misalnya nama, kemudian apalagi ya, angkatan gitu ya. Itu bisa digunakan dictionary ya. Ya, cara mengisinya tinggal ini ya. Biasanya langsung kita saja gini ya. Dia kalau dictionary itu menggunakan kurung itu ya, apa namanya? Kurung kurawal ya. Menggunakan kurung curve bracket ya. Jadi tinggal gini, kemudian kasih nama, kemudian titik 2, misalnya di sini Arfan, kemudian berikutnya angkatan ya. Angkatan ya ini misalnya langsung ya, misalnya 2018 gitu ya. Ya, ini adalah dictionary, jadi bisa menyimpan beberapa value gitu ya. Nanti kita bisa mengisikan beberapa gitu ya. Ini kan ada satu baris ini ya. Ini adalah dictionary ya. Jadi list, tuple, set, range, dictionary. Itu adalah tipe data yang sifatnya ini ya. Tapi masih ada juga sih ya. Ada frozen set juga gitu ya. Frozen set, ada nilai bit array ya, ada memory view dan lain-lain gitu ya. Oke, sampai di sini ya. Saya ingin ya, tapi jangan lama-lama ini ya. Waktunya sebentar saja. Ya 5 menit ya. Yang di sini agak berbeda itu adalah perbedaan antara list, tuple dan set. Ya. List, tuple, set. 3 itu ya. Oke, silakan dicari perbedaannya. Ini skripnya seperti ini ya, tapi ada bedanya gitu ya, tidak sama.
list itu memiliki apa ya, tuple itu seperti apa ya, set itu seperti apa. Jadi masing-masing dari list tuple set ini memiliki karakter yang berbeda gitu ya. Jadi ya biar tidak salah menggunakan ya. Yang jelas tuple itu paling sering digunakan di data science ya. Kalau list ini lebih untuk di umum sering digunakan kalau list ya. Oke, 5 menit. Saya break dulu 5 menit. Kalian cari, nanti 5 menit kemudian kita ini lagi ya. Kita mulai membahas.
Oke, baik. Ada yang bisa bantu saya terkait dengan perbedaan list, tuple, set? Ya, coba Fauzi ya. Kalau dilihat sih Pak, yang baru saya paham itu kurungannya beda sih Pak, antara list tuple sama item, list tuple sama set ya. Oke, dari tanda kurungnya. Oke, tidak ada yang lain? Itu ya. Oke, Kirana. Sudah terdengar? Ya, terdengar tapi agak kurang jelas. Oh ya Pak, maaf. Jadi kalau saya baca dari Google itu, yang list itu dia bisa diedit Pak. Kalau yang tuple itu nggak bisa diedit sifat datanya. Terus kalau yang terakhir itu set itu dia datanya itu nggak terstruktur Pak, jadi nggak urut. Kalau yang list sama yang tuple itu urut. Oke. Itu ya dari Kirana sama Fauzi ya. Jadi saya share screen lagi ya. Ya, kalau tadi menurut teman Anda ya, Fauzi dan Kirana tadi ya, tanda kurungnya beda ya. Yang list menggunakan square bracket ya, yang tanpa menggunakan kurung, kemudian yang set menggunakan ya curve bracket ya, kurung kurawal ya. Nah, terus bedanya apa kan gitu? Ya bedanya sebenarnya dibagi dalam ini ya. Ada yang bagi 3, ada yang bagi 2, tapi umumnya ya itu dibagi, ada yang bagi sampai 4 gitu ya, untuk memetakan ya antara list, tuple, dan set. Ya kalau list ya itu bisa ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, list ini memiliki indeks dia ya. Dan apa saja kita bahas menurut fiturnya saja ya. Jadi yang memiliki indeks itu ada ini ya. Ada 2 yang memiliki indeks. Artinya dia mengenali bahwa indeks 0 itu apel, indeks 1 itu jeruk, dan indeks 3 itu mangga. Indeks 2 ya, dari 0, 1, 2. Jadi 0 apel, 1 jeruk, mangga 3. Itu hanya list dan tuple yang bisa mengenali indeksnya. Jadi dia kita bisa panggil berdasarkan indeksnya. Misalnya saya panggil ini ya, print ya. Saya panggil list ya. 2. Pakai kurung kotak ya. Ini sama ya sintaksnya tuple dan set kalau ingin memanggil ya. Jadi sama-sama menggunakan square bracket. Ya, akan keluar mangga ya. 0, 1, 2 ya, mangga. Atau saya panggil yang tuple ya. Tuple 2. F ya, F tuple. Ya, sama ya mangga. Jadi yang bisa mengenali indeks ya,
itu adalah list dan tuple ya. Jadi dia bisa dioperasikan, bisa memanggil untuk list dan tuple ya. Bisa kita panggil. Ya, itu fitur pertama ya. Terkait dengan kemampuan untuk mengenali indeks ya. Set tidak bisa ya. Set itu tidak bisa mengenali indeks ya. Kemudian proses pengubahan ya. Pengubahan data ya. Jadi proses pengubahan data itu ya kita bisa mengubah data gitu ya. Misalnya, oh apel ini salah ya, kita ingin ganti ya. Yang bisa itu hanya yang mana? Ya kalau kita bisa ganti berdasarkan indeksnya ya hanya list saja. Yang Ya, list, Pak. ya betul. Kirana, hanya yang list saja bisa mengganti ya. Sebenarnya set bisa, tetapi basisnya bukan indeks ya. Langsung ganti apel dengan apa gitu ya. Jadi hanya bisa mengganti langsung itu adalah yang list ya. Bisa mengganti menurut indeks ya, atau istilahnya kalau di Python itu mutable ya. Jadi kita bisa ganti menurut listnya. Kemudian bisa kita operasikan, menambahkan, misalnya di antara apel dan jeruk kita ingin tambahkan misalnya anggur gitu ya. Nah itu kita bisa ganti seperti itu ya. Misalnya antara jeruk dan mangga kita bisa tambahkan misalnya jambu gitu ya. Yaitu hanya dua yang bisa, list dan set. Jadi bisa dilihat bahwa tuple ini itu tidak bisa diganti-ganti, tapi bisa membaca ini ya. Jadi bisa membaca apel itu di indeks ke 0, indeks ke-3 itu apa, itu bisa. Tetapi untuk dioperasikan diganti-ganti isinya tidak bisa. Makanya kenapa tuple ini paling sering digunakan di data science, karena datanya terjaga, tidak mungkin diganti-ganti ya. Jadi cocoknya, makanya orang bilang ngapain pakai tuple ya, tuple kan tidak bisa diapa-apain. Iya, tetapi kalau bagi orang yang berkutat di data science ya, tuple ini paling sering digunakan karena datanya dia terjaga, tidak mungkin diganti-ganti. Artinya kita datanya ya tidak mungkin kita ganti-ganti karena memang desainnya ya memang untuk tidak diganti-ganti gitu ya. Jadi itu kenapa tuple digunakan di data science paling sering ya. Nah, kemudian ada satu yang ini lagi ya. Yang satu lagi ini keistimewaan dari set ya. Ya, kalau set ini dia hanya bisa menyimpan nama yang unik gitu ya. Ya, contohnya ya. Saya ingin G set ya. Set, oh misalnya di sini ya. Saya ingin tambah lagi di sini satu apel ya. Apel ya. Oke, set. Ya, kalau kita lihat dia acak ya, jeruk, mangga, apel ya. Ini dia acak ini. Dan apel itu muncul hanya satu kali karena dia mendeteksi bahwa si apel ini ya muncul sudah pernah muncul gitu ya. Jadi dia bisa mengetahui anggotanya yang secara unik ya. Jadi dia tidak akan mengambil yang tidak unik, kan di sini apel ada dua ya, jeruk mangga satu-satu, makanya dia hanya menampilkan jeruk mangga apel. Tapi kondisinya tidak terurut ya karena memang dia tidak mengenal urutan. Yaitu kalau kita menggunakan yang set ya. Nah, seperti itu. Oke, saya kira untuk ini ya, pengalaman program saya kira cukup ya. Nah, ini tugasnya kalian coba ini ya. Ini tipe data yang tadi saya jelaskan di slide tadi, yang slide-nya tadi mana ini, program. Nah, ini kalian ini ya, kalian coba ini semuanya ya. Jadi ini yang tadi kita sudah coba semuanya, ini nanti kalian coba, nanti kita ini ya, nanti kita akan bahas ya terkait dengan ini. Ya dicoba, yang penting saya itu kalian mengerjakan tugas dan mencoba apa yang diminta ya, itu sudah cukup ya. Jadi ya namanya belajar program itu memang ya pelan-pelan ya. Silakan dicoba, kemudian diganti-ganti sesuai dengan apa yang kalian inginkan nanti ya. Kalau sudah biasa kan bisa sendiri. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ya kalau tidak ada cukup, sisanya kalian bisa coba-coba sendiri ya.
Permisi, Salman. Pak. Ya, silakan. Pak, tadi pas absensi ada kendala. Apakah boleh minta tolong, Pak, untuk Absen. kehadirannya? Ya, Salman belum ya. Oke, sudah Salman. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Cuman tadi si Dika tadi ya izin ya, katanya koneksinya buruk ya. Jadi kita jumlahnya 9. Oke, silakan sisanya ya. Silakan untuk mencoba-coba yang lain ya. Jadi kalau kalian tidak mencoba ya enggak bakalan bisa gitu ya. Jadi sekarang konsentrasi apapun, salah satu keuntungan yang paling kompetitif adalah menguasai program gitu ya. Jadi untuk membedakan kalian dengan lulusan elektro yang lain, kita harus bisa menguasai program dengan baik ya. Ya, saya kira sudah pernah dengar ini ya, dari alumni Pak Danindra ya, kemudian dari Power juga itu kemarin datang ya. Yang membedakan lulusan elektro yang unggul dan tidak itu ya, kalau zaman sekarang ya dia harus menguasai program gitu ya. Jadi paham cara program bekerja, karena satu-satunya yang bisa melakukan inovasi di dalam pelayanan itu hanya program gitu ya. Kalau yang lainnya sudah steady semuanya gitu ya, tetapi untuk memberikan inovasi layanan yang diminta ya sekarang ya, seperti BUMN, PNS itu tiap semester itu diminta harus ada inovasi. Ya inovasi yang paling gampang ya dengan membuat aplikasi ya. Jadi kalian paling tidak ya menguasai cara program dibuat ya, kemudian menguasai dasar-dasarnya sehingga kalian memiliki ya competitive advantage yang lebih ya. Oke, saya kira itu dari saya ya. Silakan selanjutnya belajar sendiri. Kalau yang ditanyakan ya silakan langsung ditanyakan saja ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, makasih Pak. Pak. Oke, kita live Terima semuanya kasih, ya. Pak. Oke, semoga sehat semuanya, kita live.